Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Metalurgi Besi dan Baja. Hari ini kita akan melihat mengenai pengantar atau introduction pada segmen yang pertama. Sebelum kita melihat detail mengenai mata kuliah dari Metalurgi Besi Baja ini, kita lihat lebih dahulu mengenai sejarah dari pembuatan besi ini. Sejarah pembuatan dari besi ini tidak diketahui dengan pasti, tetapi yang jelas bukti dari adanya besi sudah diciptakan oleh manusia itu ditemukan di dalam piramid. Dan itu juga mengatakan bahwa besi tersebut bukan berasal dari muka bumi, dan para ahli yakin bahwa metal yang terdapat dalam piramid ini berasal dari meteor. Mengapa? Karena mengandung sekitar 5-26% nikel. Jadi pada zaman Firaun ya, zaman itu zaman Nabi Musa, zaman Firaun, di zaman itu belum ada seperti ini, mungkin juga belum ada atau sudah ada tapi materialnya itu merupakan meteor yang eh, yang mengandung nikel 5-26% nikel. Jadi berasal dari luar, bukan dari bumi itu sendiri. Atau disebut juga dengan metal from heaven. Dan nikel itu sendiri baru ditemukan di tahun 1751. Jadi baru-baru ini ditemukan nikel, sementara orang di zaman dahulu sudah bisa membuat paduan nikel ini yang ahli-ahli mengatakan bahwa tidak mungkin manusia sudah bisa mencampur atau melebur biji nikel bersama dengan besi. Atau bisa saja ya bijinya mengandung nikel seperti biji nikel laterite, kemudian mereka lebur. Tetapi ahli-ahli dari luar negeri, dari Eropa terutama, yakin bahwa besi ini berasal dari luar angkasa, berasal dari meteor. Ini proses yang dilakukan di Mesir. Jadi di zaman dahulu teknologi yang paling tinggi di dunia adalah teknologi yang terdapat di Afrika, terutama di Mesir ya. Mereka sudah bisa membangun piramid, kemudian bisa membuat besi dari tanah, mereka konversi menjadi besi. Ini yang ada di daerah di Mesir di tahun 1500 sebelum Masehi. Teknik yang pertama dibuat untuk menghasilkan besi ini kita sudah melihat singkat di kuliah pirometalurgi. Jadi ini tanur yang pertama dibangun di dalam tanah, digali, kemudian sudah ada refraktori, dihembuskan udara, ditambahkan arang kayu sebagai reduktornya, menghasilkan gas CO, N2 ini berasal dari udara yang dibakar, dan CO2 berasal dari reaksi reduksi itu sendiri atau reaksi pembakaran menghasilkan panas. Setelah itu berkembang teknologi berikutnya adalah tanurnya tidak dalam tanah tapi menjadi di atas tanah seperti ini, tetap menggunakan arang kayu sebagai reduktornya. Dan di perkembangan berikutnya menjadi blast furnace ini di tahun 1600-an setelah Masehi. Jadi di sini terlihat orang yang menambahkan material ke dalam blast furnace, kemudian di sini masih menggunakan kincir air untuk menggerakkan, karena waktu itu belum ada mesin ya, belum ada energi uap dan lain-lain, itu belum ada di zaman itu. Jadi masih menggunakan air untuk memutar kincir yang digunakan untuk menghembuskan udara masuk ke dalam blast furnace. Itu adalah untuk menggantikan, kalau misalnya kita lihat di sebelumnya, menggantikan yang ini, yang karena nggak mungkin orang meniup dengan mulus dihembuskan gitu, nggak mungkin. Tapi yang dihembuskan ini juga mungkin CO2, sudah reaksi pembakaran, tapi ini udara yang dihembuskan ke dalam furnace. Ini sudah ada di tahun 1600-an, kemudian setelah itu mulai memanfaatkan gas buang, jadi gas buang ini bisa digunakan untuk memanaskan udara yang masuk ke dalam blast furnace. Kemudian berikutnya ini udah teknologi yang modern, yang blast furnace yang digunakan sampai hari ini mirip seperti ini. Perkembangan teknologi ya di zaman dahulu memang yang dikembangkan pertama adalah blast furnace, kemudian baru tahun 1900-an awal atau di awal abad ke-20 baru dikembangkan electric furnace. Siemens Martin ini sudah dikembangkan di tahun 1850 untuk mengkonversi dari besi menjadi baja. Kemudian setelah itu ada Bessemer atau Thomas Converter ini juga sama di tahun 1850. Bagaimana mengkonversi dari besi dan besi menjadi baja. Kalau misalnya ini lebih banyak bagaimana melebur scrap atau pig iron menjadi baja, bagaimana oksidasi atau menghilangkan karbon yang ada di situ. Ini Siemens Martin. Tapi proses-proses ini sudah berhenti di sini, sudah tidak digunakan lagi. Ini juga sudah tidak digunakan lagi. Ini diganti dengan LD converter, ini diganti dengan EAF. Ini masih digunakan hari ini ya. Jadi ini digantikan oleh EAF. Jadi ini tidak digunakan lagi hari ini. Kemudian blast furnace.
Teknologi kemudian yang berkembang adalah teknologi untuk pembuatan besi yang lebih masif, mulai dari rotary kiln, kemudian HYL, bagaimana menghasilkan sponge iron, ya selain blast furnace ini menghasilkan dalam bentuk lelehan dari pig iron. Kemudian kalau misalnya orang menggunakan EAF, artinya butuh bahan baku yang dalam keadaan padat. Jadi kalau misalnya tidak ada scrap, itu harus menggunakan DRI. DRI itu datangnya dari rotary kiln atau dari HYL, satu yang pertama dikembangkan, kemudian menjadi HYL 3, kemudian ada Midrex di sini, ada rotary kiln SLRN, pengembangan dari rotary kiln yang di bawah ini dari Krupp. Setelah itu ada proses-proses Fior, proses HYL 3, dan seterusnya. Jadi yang warna hijau muda ini tidak lain adalah proses-proses direct reduction untuk menghasilkan besi sponge atau DRI. Kemudian di warna biru muda, ini proses yang dikembangkan di awalnya adalah untuk mengganti blast furnace, tetapi tidak begitu berhasil. Yang hari ini masih bisa beroperasi adalah proses Finex dan juga Corex, tapi yang lain bisa dikatakan tinggal sejarah. Kemudian di sini yang warnanya oranye, di sini adalah proses untuk pembuatan baja. Jadi LD converter, kemudian dikembangkan di tahun 1950-an untuk menggantikan proses Bessemer atau proses Thomas. Jadi di sini digunakan oksigen, di sini masih menggunakan udara untuk memurnikan dari lelehan pig iron ini. Pada saat ini proses ini bisa dilakukan pada saat Linde di tahun 1930-an di sini bisa memproduksi atau bisa mengkonversi dari udara atau mengubah dari udara, bagaimana mengambil oksigen murni dari udara, bagaimana memisahkan udara menjadi oksigen, nitrogen, argon. Ini dilakukan oleh Linde di tahun 1930-an ini yang kemudian diaplikasikan di LD converter. Ini proses pembuatan baja yang warna oranye ini adalah proses untuk continuous casting, sebelumnya dicetak dalam bentuk ingot, kemudian di tahun 1960-an sudah menggunakan teknologi continuous casting atau sudah mulai dikembangkan. Kemudian setelah itu dikembangkan juga Cradle Furnace untuk membuat proses ini menjadi lebih efisien dalam hal menjaga temperatur di dalam industri besi baja. Kemudian ada AOD converter ini digunakan untuk membuat baja tahan karat. Yang warnanya biru tua di sini adalah proses vakum untuk mendapatkan baja dengan kualitas yang tinggi. Di sini ada proses RH, ada proses DH atau proses PD, kemudian ada VOD, vacuum oxygen decarbonisation, yang sekarang dikatakan seperti itu. Awalnya adalah untuk menghilangkan gas hidrogen terutama dan juga gas nitrogen. Kemudian di tahun 1970-an akhir atau 80-an awal digunakan juga untuk menghilangkan karbon sehingga bisa mendapatkan baja-baja yang ultra low karbon yang disebut dengan salah satunya adalah interstitial free steel IF steel. Kemudian yang ini adalah proses untuk continuous casting yang warnanya merah tua. Selanjutnya proses continuous casting ini, ini OBM, maaf ini tadi OBM ini termasuk dalam proses untuk LD converter. OBM ini oksigen yang dihembuskan dari bawah. Ini proses untuk continuous casting. Yang pertama adalah untuk slab casting, kemudian dikembangkan thin slab casting. Yang baru-baru ini, ya artinya udah agak lama ya, 20 tahun yang lalu dikembangkan strip casting. Walaupun demikian, kalau misalnya orang menggunakan hari ini cenderung menggunakan thin slab casting atau menggunakan konvensional slab casting dibandingkan dengan strip casting ini karena banyak permasalahan di strip casting ini didapatkan oleh pekerja di industri besi baja. Kemudian proses-proses yang baru yang dikembangkan supaya lebih ramah lingkungan, prosesnya adalah hybrid. Di sini menggunakan hidrogen sebenarnya, bukan baru sekali sebenarnya, idenya juga sudah lama, hanya mengambil salah satu dari proses direct reduction ini, kemudian reduktornya diganti yang dari Cu atau Cu dan H2 menjadi murni hidrogen. Jadi hydrogen breakthrough iron making technology ini dikembangkan di Swedia saat ini. Kemudian ada proses elektrolisis dari lelehan besi, ini dikembangkan di Amerika di Boston Metals dari MIT, bagaimana menghasilkan baja tidak lagi menggunakan karbon sebagai reduktor tapi menggunakan listrik, jadi prinsip elektrolisis. Sekarang ini bisa saja belum efisien, tapi suatu saat pada saat pabrik baja ini tidak boleh lagi menghasilkan gas CO2, tentu saja proses-proses yang ini akan berkembang menjadi lebih baik. Ini rangkaian proses produksi baja, mungkin saya tidak usah cerita panjangnya di sini ya, kita akan lihat nanti pelan-pelan. Ini special steel, ya selain ada primary steel making, ada secondary steel making, juga ada tertiary steel making. Jadi ini udah masuk ke dalam
kasus tertiary steelmaking, bagaimana menghasilkan baja-baja yang sangat bersih, yang gunanya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan khusus untuk landing gear pesawat, untuk kanon, untuk tank, untuk laras senjata, dan lain-lain ya. Ini untuk proses-proses ini. Kita juga belum punya teknologi ke arah sini, walaupun idenya sudah lama ini, yang di proposal yang disiapkan oleh Profesor ID Agus Basuki di tahun 2017 sampai hari ini masih belum mendapatkan dana untuk mempelajari proses vacuum arc remelting yang dikombinasikan dengan ESR, electrostatic remelting, atau VAR kalau bisa, tapi ESR saja kalau misalnya ada di Indonesia sudah baik. Kemudian ini mengenai umur pakai atau bagaimana siklus dari besi baja, ini nanti kita akan lihat detail di mata kuliah metalurgi daur ulang, mata kuliah pilihan. Ini juga sama, steel recycling ada di mata kuliah di situ dijelaskan lebih detail. Ke depan tentu saja orang akan membuat baja ini menjadi zero carbon metal processing atau ultra low emission, mirip dengan mobil listrik. Mungkin sekarang ini mobil listrik atau motor listrik atau EV, ya, dari internal combustion engine menjadi electric vehicle, ini yang sekarang ini, sehingga CO2-nya bisa dikurangi. Ke depan bisa saja proses-proses ini berubah, yang tadinya menggunakan karbon sebagai reduktor dan karbon juga sebagai pembakar menjadi elektrolisis atau hidrogennya sebagai bahan bakar. Jadi sini ada proses yang tadi hybrid, hydrogen breakthrough iron making technology, ini ada yang sebelah kanan ini, sebelah kanan ini ya. Jadi ini bisa saja suatu saat tinggal sejarah. Jadi kalau misalnya ada orang yang menggunakan blast furnace, itu akan menjadi sejarah suatu saat. Bisa saja arahnya ke sini. Udah fossil free steel, itu udah arahnya ke situ. Ke depan arahnya akan ke situ. Ini yang tadi elektrolisis yang dikembangkan di Boston Metals di USA, yang merupakan yang dikembangkan juga oleh Profesor Sadoway di MIT, di Massachusetts Institute of Technology di Boston. Proses pembuatan besi baja hari ini, teknologinya itu semuanya di gambar ini diresumekan. Jadi mulai dari blast furnace, ini untuk iron making, jadi bisa dibagi menjadi 3 tahap pembuatan baja ini. Tahap pertama disebut dengan iron making, bagaimana menghilangkan oksigen dari biji besi. Biji besi itu ada oksigennya Fe2O3, Fe3O4. Bagaimana oksigen ini dihilangkan, jadi tinggal besi dengan menambahkan reduktor, maka disebut dengan reduction. Baik reduktor itu bisa berupa hidrogen, gas H2, atau gas CO, atau bisa juga berupa karbon itu sendiri, tergantung temperaturnya. Kemudian di sini proses yang berikutnya adalah proses primary steelmaking, prosesnya adalah oksidasi, bagaimana menghilangkan karbon yang tersisa di dalam hot metal di sini atau dalam pig iron di sini dengan membuskan oksigen. Jadi proses primary steelmaking ini pasti menggunakan oksigen. Di sini ada oksigen yang dipasang di sekeliling dari EAF atau satu melalui stack door. Gunanya juga sama untuk mengoksidasi pengotor-pengotor yang ada dalam lelehan baja. Jadi bisa karbon, bisa silikon, aluminium, dan lain-lain yang bisa dioksidasi, dihilangkan dengan mereaksikan dengan oksigen. Itu disebut dengan proses oksidasi. Nah, karena dihembuskan oksigen, biasanya oksigen itu berlebih dalam metalnya, makanya diperlukan proses berikutnya adalah proses reduction. Reduction, tapi tidak dengan menggunakan karbon. Kalau misalnya menggunakan karbon, ya nggak selesai prosesnya. Nanti kalau misalnya menggunakan karbon, karbonnya berlebih, ke sini lagi. Begitu ke sini menggunakan karbon, karbonnya berlebih, dibawa lagi ke sini untuk menghembuskan oksigen. Jadi prosesnya tidak selesai. Di sini, cara menghilangkan oksigen adalah dengan menambahkan biasanya adalah ferrosilikon atau aluminium. Disebut dengan silicon kill steel atau aluminium kill steel. Jadi prosesnya adalah proses reduksi, kemudian fine refining, dan juga proses alloying. Detail dari semua tahap dari pembuatan baja ini kita lihat di mata kuliah metalurgi besi baja ini. Continuous casting Anda sudah dapatkan di mata kuliah pengecoran. Jadi ini isi dari kuliah yang sekarang ini diberikan. Kalau misalnya kita lihat, ini isi dari kuliah ini adalah tidak lain adalah menggambarkan apa yang terjadi di rute pembuatan besi baja yang ada di diagram ini, yang ada di gambar ini. Jadi pertama akan dilihat adalah preparasi dari bahan baku sebelum masuk dalam blast furnace. Di situ biasanya butuh, ya di sini butuh sinter, butuh pellet, ya. Jadi itu yang dipelajari, termasuk juga bagaimana membuat kokas. Itu disinggung di Burden Material Preparation for Iron Making. Kemudian Iron Making in Blast Furnace, bagaimana membuat besi di blast furnace itu sendiri, blast furnace technology,
Jadi 2 sampai 4 ini tidak lain adalah berbicara mengenai proses yang ada di blast furnace itu sendiri yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai smelting reduction and electrolysis. Jadi ini lebih banyak ke proses yang ini sebenarnya, proses-proses alternatif yang awalnya digunakan untuk menggantikan blast furnace, produknya adalah dalam bentuk lelehan. Jadi ini Corex atau Kinex, ini teknologi yang digunakan hari ini. Ini kita bahas, kita detail di minggu ke-5, kemudian di minggu ke-6 mengenai direct reduction technology, lain lah yang ini, ada shaft furnace, ada rotary hard furnace, ada rotary kiln, ada fluidus bed, bisa bentuknya seperti ini, finmet, bisa juga dalam bentuk vior, atau bisa juga dalam bentuk circored atau copper. Ini semuanya masuk dalam iron making. Jadi kalau misalnya kita lihat jadwal dari kuliah ini atau modul yang digunakan di sini sebelum UTS itu semuanya mengenai iron making. Di minggu ke-7 Anda akan melihat mengenai beberapa perhitungan di pembuatan besi dan juga mengenai ini balances ya, artinya neraca ketik ini neraca material dan juga neraca energi di dalam pembuatan besi. Jadi dari minggu kedua sampai minggu ke-7 itu semua mengenai iron making. Kemudian UTS, setelah UTS kita akan lihat mengenai proses-proses pembuatan baja. Jadi di sini proses pembuatan baja dimulai kalau misalnya kita menggunakan blast furnace, prosesnya adalah BOF. Jadi BOF itu ada hot metal desulfurization sebelumnya. Anda lihat di sini yang pertama adalah hot metal desulfurization, kemudian steel making based on hot metal. Hot metal ini sini kalau misalnya di dalam kuliah besi baja, selalu maksudnya hot metal adalah lelehan yang keluar dari blast furnace. Pig iron dalam bentuk leleh, itu disebut dengan hot metal. LD converter atau BOF. Kemudian proses yang berikutnya adalah proses pembuatan baja dengan menggunakan EAF. EAF bahan bakunya adalah dari sini, dari yang padat, scrap atau yang padat ini kemudian harus dilebur di EAF. Jadi prosesnya steel making based on scrap or sponge iron. Siemens Martin yang sudah tidak digunakan sebenarnya, tapi kita lihat sekilas mengenai Siemens Martin, karena prinsip proses ini sebenarnya masih digunakan di peleburan timah untuk melebur timah. Kemudian EAF ada di sebelahnya. Secondary metalurgi, itu yang pertama dilihat proses-proses yang ada di sini, deoxidation yang pertama dilakukan, kemudian deep desulfurization itu bisa dilakukan di LF, di ladle furnace, atau proses alloying, ya, kemudian proses vakum metalurgi, ini ada di sini vakum metalurgi. Kemudian tidak ada di gambar di sini, juga akan kita lihat mengenai proses pembuatan dari baja tahan karat. Ya, stainless steel dengan menggunakan AOD atau VOD, tentu saja bahan bakunya bisa berasal dari EAF, atau kalau misalnya kita lihat dalam kasus di Indonesia saat ini bisa berasal dari blast furnace, kemudian berasal dari pabrik ferronikel, yang kemudian dicampur dengan ferrokromium, kemudian dibawa ke AOD untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu adalah continuous casting. Dari bagian terakhir di sini, kita akan lihat sepintas, tidak begitu banyak karena mata kuliah atau materi mengenai continuous casting ini Anda sudah mendapatkan di mata kuliah pengecoran. Di bagian akhir kuliah, Anda diminta untuk melakukan presentasi, jadi kami akan, atau saya pribadi akan memberikan kepada Anda kasus, misalkan bagaimana membuat, katakanlah, tool steel. Anda harus menggunakan teknologi dari awal ini, bahan bakunya baik menggunakan scrap, baik menggunakan biji besi, ujungnya adalah menjadi produk, katakanlah, tool steel, atau stainless steel, atau silicone steel, atau ball bearing steel, dan lain-lain. Steel spesifik akan diberikan kepada Anda. Mengenai literatur, ini literatur yang bisa digunakan. Semua literatur ini ada di perpustakaan di kita, di perpustakaan di lantai 5. Sayang tidak bisa masuk kampus saat ini karena sedang pandemi. Jadi mulai dari iron making, Anda lihat nih iron making, setelah itu masuk ke steel making, kemudian masih steel making, tapi di sini juga sudah ada secondary steel making sedikit. Ini ada secondary metallurgy, kemudian casting. Buku-bukunya sebenarnya seperti ini, contoh cover dari buku mengenai iron making, kemudian juga mengenai iron making, ini mengenai primary steel making, ini mengenai secondary steel making. Ini bukunya ada primary, ada secondary steel making, ada di buku di situ. Dari making, shaping, and dating of steel. Kemudian ini mengenai casting. Selain yang ini, kalau misalnya Anda mengerti bahasa Jerman, ada satu buku yang bagus mengenai casting yang bahasa Jermannya adalah Metallurgie des Strangisen, metalurgi dari pengecoran kontinu.
Sistem penilaian UTS 40%, ada tugas 10%, kemudian ada presentasi di bagian akhir kuliah 10%, kemudian ujian akhir 40%. Ini harapannya kalau misalnya Anda dalam kasus seperti ini Anda mendengar kuliah baik-baik, bisa melihat sekarang ini video yang ada di YouTube yang sudah disiapkan oleh dosen gitu ya, Anda melihat video tersebut memahami, kemudian Anda bertanya pada saat kuliah. Itu mirip dengan yang ini Anda datang ke kelas gitu ya, kalau misalnya kita kuliah yang aktual di dalam kelas, seharusnya nilai Anda juga akan baik, Anda juga bisa lulus dengan mengerti apa yang Anda pelajari di kuliah metodologi besi baja ini. Mengenai learning outcomes dari CDE, C itu adalah an ability to apply knowledge of mathematics, natural science, and engineering. Kemudian yang D mengenai kemampuan Anda untuk mengetahui bagaimana proses produksi logam dari biji. Kemudian yang C, kalau misalnya kita berikan kasus yang kompleks mengenai hal ini, Anda juga bisa menyelesaikannya. Baik, itu mengenai pengantar di segmen yang pertama mengenai kuliah metodologi besi baja ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.